Ya, duluan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya Putri Dayati. Saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 1, yaitu tentang kepribadian dai secara rohaniah. Nah, di sini ada sifat-sifat dai. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting dimiliki oleh dai karena sebagai dai kan kita harus menyampaikan kepada orang-orang dan mengajak mad'u untuk menyembah kepada Allah. Baru yang kedua itu ahli taubat. Yang dimaksud ahli taubat itu dia lebih menjaga dirinya dan lebih takut berbuat maksiat atau dosa dibandingkan dengan mad'unya. Baru ada ahli ibadah. Ahli ibadah itu maksudnya selalu beribadah kepada Allah dalam setiap gerakannya, perbuatan ataupun perkataannya, kapanpun dan dimanapun. Baru pandai bersyukur. Pandai bersyukur ini adalah sifat utama yang wajib dimiliki oleh seorang dai, karena sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada tulus, ikhlas, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dan maksud itu adalah orang yang merasakan karunia Allah dalam dirinya, sehingga perbuatan dan ungkapannya merupakan relasi dari rasa kesyukuran tersebut. Salah maksudnya. Salah. Itu yang tadi pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu orang yang merasakan karunia Allah dalam dirinya sehingga perbuatan dan ungkapannya merupakan relasi dari rasa kesyukuran tersebut. Selanjutnya ada tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang dimaksud adalah niat yang tulus tanpa pamrih duniawi. Ya, itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dai. Baru selanjutnya ada ramah dan penuh pengertian. Maksudnya dakwah itu bersifat propaganda kepada yang lain. Jadi karena bersifat propaganda, maka dakwah itu dapat diterima bila orang yang menyampaikan bersikap sopan, ramah, dan ringan tangan menghadapi objeknya. Maksudnya menghadapi mad'unya. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kebuka lagi? Dalam bisa kebuka kah? Dalam. Lan mik mulan. Tunggu. Belum loading ya? Belum bisa kah? Di rumah. Mute loh, kamu. Udah, belum. Keren.
Udah. Udah. Kelihatan kah? Udah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang mad'u. Yang pertama adalah tawadu, yang kedua sederhana dan jujur, yang ketiga tidak memiliki sifat egois, dan yang keempat tawakal, yang kelima toleransi, yang keenam sifat terbuka atau demokrasi, yang terakhir tidak memiliki penyakit hati. Yang pertama, tawadu. Tawadu adalah perilaku manusia yang memiliki ketidaksombongan, yang memiliki watak tidak kesombongan, tidak angkuh ataupun merendahkan diri. Secara bahasa, tawadu berarti kata tawadu berasal dari kata tawada tawidu'u. Tawadaan yang berarti merendahkan diri atau meletakkan diri di bawah. Secara istilah, tawadu berarti menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lain lebih baik atau lebih benar daripada dirinya. Yang kedua, sederhana dan jujur. Seorang dai harus memiliki sifat yang sederhana. Dalam istilah sederhana di sini, seorang dai itu harus memiliki sifat yang sederhana atau tidak berlebih-lebihan dalam suatu hal apapun. Contohnya seperti berpakaian dan lain-lain. Jujur adalah mengucapkan kata dan menginformasikan yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sikap jujur ini sikap jujur ini merupakan sikap yang didorong oleh hati nurani yang tidak memiliki sifat egois. Berasal dari kata ana yang artinya aku. Secara istilah kata ini berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, kurang menghargai orang lain. Secara umum berarti tidak mementingkan untuk diri sendiri, tetapi juga jadi seorang dai ini harus memiliki sifat yang bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Selanjutnya, tawakal. Seorang dai harus seorang dai harus memiliki sifat tawakal. Tawakal ialah penyerahan seorang hamba terhadap Allah. Jadi seorang dai ini harus memiliki sifat tawakal. Semuanya dia serahkan kepada Allah. Hikmah bertawakal, setiap urusannya akan dilancarkan oleh Allah, mendapatkan ketenangan hati, bersikap optimis, menyadari keagungan Allah dan keterbatasan manusia. Yang selanjutnya, toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam konsep intoleransi bermakna memberikan situasi tetap tenang dan rukun sehingga setiap orang dapat menjalankan ibadah ataupun ajaran agama yang masing-masing. Selanjutnya, demokrasi. Seorang mad'u juga harus memiliki sifat demokrasi. Demokrasi itu sifat yang menerima dan mendengarkan pendapat dan masukan orang lain, baik dalam bentuk kritik maupun saran. Sifat ini adalah
buah dari kejujuran, yakni perkataan atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan dan juga niat. Sikap tersebut ini juga akan membawa pada kebaikan yang satu dan kebaikan yang lain. Penyakit hati atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukan penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit liver dan lain-lain, melainkan penyakit hati yang ada dalam hati setiap orang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan. Tidak memiliki penyakit hati itu seperti seseorang bisa meminimalisirkan perkataan seseorang yang buruk kepadanya, namun tidak menjadikan kata-kata itu membuatnya sakit hati atau baperan. Contoh penyakit hati antara lain sombong, hasad atau iri hati, bakhil, pelit, tidak mau berbagi, riya, dia sombong dengan apa yang ia miliki. Mungkin ini saja presentasi dari saya, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Lanjut kelompok 3. Aku lagi kayak ini. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya saya dari kelompok 3. Kedengaran aja kak suaraku? Kedengaran. Oke. Yang pertama Siap, materi kami. Iya. Siapa habis ini? Topik ya. Kamu. Aku loh. Iya. Ya. Oke. Sekarang saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan materi kami. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Jadi berbudi pekerti yang baik syarat mutlak yang harus dimiliki dai. Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah dalam Islam halaman 153 mengemukakan bahwa alat dakwah yang sangat utama ialah akhlak. Nah, jadi kita harus mengutamakan yang namanya akhlak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ing ngarsa sang tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, jadi pendapat Ki Hajar Dewantara ini memiliki makna filosof yang sangat mendalam, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu disiplin dan bijaksana. Yang ketiga disiplin dan bijaksana. Disiplin dalam hal apapun harus sorry. Selanjutnya yang ketiga disiplin dan bijaksana. Disiplin dalam hal apapun harus dimiliki seorang dai agar dakwahnya memenuhi target, terarah dan efektif. Selain disiplin, sifat bijaksana juga harus dimiliki, karena jika dai itu sewenang-wenang, tentunya mad'u tidak akan mau menerima dakwah dai tersebut. Selanjutnya yang keempat, waro dan berwibawa. Sikap waroi menjauhkan perbuatan yang kurang bermanfaat dan mengindahkan amal soleh. Seorang yang berwibawa perkataan ataupun perbuatannya pasti menjadi titik perhatian orang di sekitarnya. Terus yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu berwawasan atau berpandangan luas. Ketika seorang dai memiliki wawasan yang luas, dakwahnya pasti sangat menarik. Dengan materi yang kaya, dakwahnya lebih berwarna. Dai yang memiliki wawasan luas, dia tidak akan fanatik terhadap sesuatu. Terus selanjutnya bentar. Orang kalau kuliah betul-betul terus kerja apa? Bentar. Kerja kuliah
apa-apa nak seneng kok. Stupid. Eh. Selanjutnya yaitu yang ke-6, yaitu berpengetahuan yang cukup, dalam arti memiliki pengetahuan yang memadai mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwahnya untuk menjadikan pesan dakwah sampai secara tepat kepada mad'u. Terus seorang dai juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang semua hal yang berhubungan dengan mad'u, baik bahasa, tradisi, psikologis, budaya, dan temperamen atau emosional seorang mad'u. Jadi seorang mad'u ini harus memiliki pengetahuan yang cukup. Terus juga seorang mad'u ini harus memiliki kepribadian yang bersifat jasmani dan sehat jasmani juga. Nah, jadi itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan di materi kelompok berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepribadian dai yang bersifat jasmaniah. Saya Yep. Yang pertama ialah sehat jasmani. Sehat jasmani ini ialah sikap yang harus ada di dai ini. Jika seorang dai tidak sehat jasmaninya, maka tidak diizinkan untuk berdakwah. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan. Jika seorang dai tidak berpakaian rapi dan sopan, maka jangan berdai, jangan menyampaikan dakwah. Jika suatu dai ini tidak memiliki sopan santun dan rapi terhadap pakaiannya tersebut, maka tidak sah untuk dia untuk berdakwahnya. Yang ketiga ialah kemampuan berkomunikasi. Seorang dai harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar. Berkomunikasi ini penting untuk menyampaikan suatu pendapat dari seorang dai dan seorang penerima dakwah tersebut. Yang keempat ialah pemberani. Pemberani di sini ialah seorang dai harus pemberani untuk menyampaikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh seorang dai kepada penerima dakwah tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Kelompok 5. Nurul. Nurul. Rul, bangun Rul. Aku lagi kah? Iya. Oh ya, bentar ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Suaraku kedengaran kah? Oke. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mad'u dan kondisinya. Yang pertama, manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu, sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis. Unsur raga dan jiwa, seseorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipi dan fenotipe.
Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Sedangkan faktor fenotipe adalah suatu karakteristik baik struktural, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotipe dan lingkungan serta interaksi keduanya. Selanjutnya, sifat kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis, polimatis, koleris, dan melankolis. Jenis-jenis kecerdasan manusia. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Pengetahuan manusia. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, media, dan keterpaparan informasi. Selanjutnya, keterampilan manusia. Keterampilan manusia harus dikuasai oleh manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Salah satu keterampilan yang sangat penting dan harus dikuasai oleh manusia adalah berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Salah satu alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa. Kemampuan bahasa meliputi 4 tahap seperti yang dikemukakan oleh Tarigan, yaitu listening skill, speaking skill, reading skill, dan writing skill. Nilai-nilai manusia. Yang pertama, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Peranan manusia sebagai individu. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri maupun sisi jasmani, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Terakhir, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak suaraku? Kedengaran. Kedengaran Om. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang mat'u dan kondisinya. Pengaruh budaya bagi mat'u. Mat'u atau masyarakat cenderung terpengaruh dengan yang namanya budaya. Kita semua tahu budaya itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya yang sudah sering kita pegang itu HP. Ya, HP itu bukan lagi suatu hal yang kita gunakan untuk SMS dan menelpon saja, tapi sudah lebih daripada itu. Jadi bisa membantu kita dalam segala hal. Atau pakaian. Pakaian itu bukan satu hal yang kita pakai saja. Yang dulunya itu hanya untuk menutup badan, tapi sekarang sudah digunakan untuk fashion gitu. Jadi satu hal yang dijadikan sebagai ajang kecantikan atau ketampanan lah gitu. Lalu lanjut ke faktor geografis. Bagaimana faktor geografisnya? Berdasarkan letak geografis mat'u atau masyarakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang kita tahu, ada yang tinggal di kota dan di desa. Yang tinggal di kota, masyarakatnya cenderung individualis atau lebih suka sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak bahasanya mementingkan diri sendiri lah. Jadi dalam memenuhi kehidupannya sendiri. Tapi di samping itu, orang yang hidup di kota biasanya cenderung mereka suka berkompetisi atau berlomba-lomba untuk menaikkan status sosial mereka.
Nah, kalau di kota pun segala sesuatu itu selalu kebanyakan dilihat dari materi. Nah, selain itu cara berpikir mereka juga dengan cara berpikir rasional. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya semacam urusan mereka, segala macam urusan mereka dipertimbangkan dulu berdasarkan rasio dan logika, begitu. Lalu bagaimana dengan yang di desa? Dan kalau yang di desa, mereka itu mempunyai ciri khas yang erat hubungannya dengan alam, pola berpikirnya juga keterbelakangan. Namun, berbedanya dengan di kota tadi, kalau di kota kan semacam hidup itu survival gitu. Nah, jadi berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Kalau di mereka di desa, yang sudah ada di alam, mereka gunakan gitu. Nah, lanjut ke bagaimana Baik, aku dengan izin beli es batu. izin bentar. bagaimana dengan faktor keturunan. Nah, secara faktor keturunan, matu atau masyarakat itu biasanya gimana ya? Secara genetik atau hereditasi adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen DNA atau secara sosial melalui pewarisan. Topik izin les batu ya teman-teman. Nah, misalnya gini nih, kalau yang secara keturunan, misalnya orang tuanya itu dua-duanya cerdas, ada kemungkinan dari anaknya pun akan menurun cerdas, bukan gila ya, tapi cerdas. Nah, atau orang tuanya gini nih, dia lahir dari di keturunan orang non-muslim, maka anaknya akan mengikut. Jadi itu yang saya maksud dengan yang namanya keturunan. Jadi buah itu tidak jauh jatuh dari buah dari pohon tidak akan jauh jatuh dari apa gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup kah? Tutup ya. Oh, tutup aja nih. Udah. Mau tutup? Udah. Udah. Terima kasih.